Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Sidki Rahmatullah dengan NIM 12130500092. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan hukum dagang. Dalam hukum dagang ada beberapa poin materi. Di antaranya yang pertama ada definisi hukum dagang, yang kedua ada sejarah hukum dagang, yang ketiga ada sistematika KUHD, yang keempat ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, yang kelima ada berlakunya hukum dagang, dan yang keenam yaitu sumber-sumber hukum dagang. Sebelum masuk kepada materi, berikut referensi saya. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu definisi hukum dagang. Sebelum kepada definisi hukum dagang, kita harus mengetahui bahwasanya perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Langsung saja kepada definisi hukum dagang menurut para ahli. Yang pertama menurut R. Sukardono. Menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang mengatur dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek atau BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Yang kedua menurut Ahmad Ihsan. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata. Yang ketiga yaitu menurut HMN Purwosudipto. Menurut HMN Purwosudipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Hukum Dagang yang ditulis oleh Martha Ehrig. Pengertian hukum dagang sebelum 1 Januari 1935, yaitu yang berbunyi, perdagangan dirumuskan sebagai suatu tindakan pembelian benda atau barang untuk dijual kembali dalam jumlah besar atau kecil, dalam bentuk mentah atau telah dikerjakan sebagai barang dagang, atau hanya menyewakan barang itu untuk dipergunakan. Pada intinya, definisi hukum dagang ini adalah hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Lanjut kepada poin materi yang kedua, yaitu sejarah hukum dagang. Sejarah perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, yakni pada tahun 1000 sampai 1500, yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa. Pada zaman itu, di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Dan pada tahun 1800
1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada, yaitu Code de Commerce yang tersusun dari Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1838. Pada saat itu, Netherlands menginginkan hukum dagang tersendiri, yaitu KUHD Belanda. Dan pada tahun 1819 direncanakan dalam kitab KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan dan kitab 1. Karena asas konkordasi juga, maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Netherlands yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Netherlands pada 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Prancis Kode Sipil, dan Kode Sipil ini bersumber pula pada kodifikasi hukum Romawi, yaitu Corpus Iuris Civilis dari Kaisar Justinianus yang menjabat pada tahun 573 sampai 567. Tetapi pada saat itu hukum Romawi Corpus Iuris Civilis tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 dan ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang, Koopmanrecht, khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan, peradilan perdagangan, dan hukum perdagangan ini bersifat unifikasi. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu sistematika kitab undang-undang hukum dagang atau bisa disingkat KUHD. KUHD mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848, terbagi atas 2 kitab dan 23 bab. Kitab 1 terdiri dari 10 bab dan kitab 2 terdiri dari 13 bab. Isi pokok dari KUHD Indonesia ini adalah: yang pertama, kitab pertama berjudul tentang dagang umumnya. Kitab pertama ini terdapat 10 bab. Yang kedua, kitab kedua berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran. Untuk kitab 2 ini terdapat 13 bab. Untuk lebih detailnya lagi bisa kita lihat secara sama. Lanjut kepada materi selanjutnya adalah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum perdata merupakan hukum umum atau lex generalis, dan hukum dagang merupakan hukum khusus lex specialis. Dengan ketahuinya sifat
dari kedua hukum tersebut, maka keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis. Artinya, hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adigium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 KUHD yang pada pokoknya menyatakan kitab undang-undang perdata seberapa jauh dalam KUHD atau kitab undang-undang hukum dagang tidak khusus diadakan penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam KUHD. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata itu sangat erat, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sejatinya hukum dagang dan hukum perdata dahulunya merupakan satu hukum dalam sebuah kodifikasi. Tetapi hukum dagang itu sendiri mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Lanjut kepada poin materi selanjutnya, yaitu berlakunya hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan-badan negara dan peraturan yang sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu. Atau pada pokoknya berlakunya hukum dagang ini pada pokoknya mengatur bahwa pengaturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri, Wetboek van Koophandel telah mengalami perubahan. Namun di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian, kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lanjut, selanjutnya kita ke poin materi berikutnya, yaitu sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan ada dua. Yang pertama, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau
Wetboek van Kophandel Indonesia atau WVK. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia atau disingkat BW. Yang kedua, sumber hukum dagang Indonesia yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.